Mari kita edit ketiga poster film animasi ini jadi horor. Dimulai dari film Wall-E. Siapa sih yang gak tahu film ini? Bercerita tentang robot pembersih yang tinggal di bumi saat semua manusia kabur keluar angkasa meninggalkan tumpukan sampah. Wall-E adalah robot yang lucu dan punya perasaan. Tapi di konten edit kali ini, aku akan ubah dia jadi villain sejati yang sangat mengerikan. Sorry, itu cuma acting biar pembawaan kali ini lebih horor dari biasanya. Konsep edit yang aku pikirkan adalah infeksi monster atau alien yang ada di luar angkasa. Langkah pertama yang aku lakukan adalah mengubah matanya jadi kelihatan jahat dengan cara mengubah posisinya seperti ini dan membuatnya jadi merah. Kenapa? Karena secara filosofis, merah itu jadi simbol agresi dan kehancuran. Contohnya, para Decepticons. Setelah membuat area dekat matanya jadi lebih gelap, aku menambahkan gambar makhluk cacing yang mirip cacing besar Alaska. Tapi sebenarnya bukan. Cacing ini teksturnya berlendir. Ini nggak cuma mengerikan, tapi juga menjijikkan di saat yang sama. Aku pilih ini bukan tanpa alasan. Secara biologis, rasa jijik adalah mekanisme pertahanan tubuh manusia. Jadi, tampilan yang menjijikan itu adalah kode visual kalau karakter tersebut adalah ancaman murni. Setelah menambahkan efek bayangan biar gambarnya kelihatan menyatu, aku memperkuat kesan basah dengan menggambar garis-garis menjuntai seperti ini. Kemudian, aku menambahkan tangan biologis dan mengubah warnanya sedikit biru biar senada dengan atmosfer di gambar aslinya. Biar tubuhnya lebih proporsional, aku mengcopy tangannya jadi dua, seperti ini. Karena tubuh Wall-E masih kelihatan mulus, aku menambahkan tekstur urat-urat kecil yang jadi tanda kalau tubuhnya udah terinfeksi. Wall-E yang malang. Dia udah kelihatan menderita banget, tapi maaf, ini masih belum cukup. Aku harus membuat retakan bolong di bagian badannya dan menambahkan organ dalam, memberi kesan kalau Wall-E udah sepenuhnya terinfeksi, sampai-sampai sebagian tubuhnya bukan lagi mesin. Bagian Wall-E udah selesai, sekarang aku mau edit roketnya jadi mesin semi-biologis juga. Untuk itu, aku ubah bagian kakinya jadi serangkaian daging seperti ini. Setelah mengubah warnanya jadi sedikit biru biar seimbang dengan latarnya, aku menambahkan tekstur urat di badan roketnya, tekstur yang sama dengan Wall-E, menunjukkan bahwa mereka terinfeksi oleh satu entitas yang sama. Makhluk apa? Ya nggak tahu. Wah, kaget. Di pojok kiri atas ada gambar karakter Eve, pujaan hatinya Wall-E. Tentu dia nggak luput dari editan kali ini. Aku menghilangkan wajah digitalnya, lalu menggantinya dengan daging yang disertai gigi tajam. Kemudian, aku menambahkan efek bayangan biar hasilnya lebih realistis dan kelihatan alami. Kalau Eve berubah jadi gini, Wall-E masih suka sama dia nggak ya? Langkah berikutnya, aku mengubah warna poster yang tadinya biru jadi sedikit ungu biar kesan horornya lebih berasa. Aku juga menambahkan efek glow di bagian mata Wall-E dan biar efek cahayanya lebih realistis, aku menambahkan pantulan cahaya seperti ini. Langkah terakhir, aku menambahkan logo Wall-E dan menyempurnakan hasilnya di Camera Raw Filter. Judul alternatifnya Wall-E Infected Still, yang berarti baja yang terinfeksi. Gimana menurut kalian? Poster berikutnya adalah The Amazing Digital Circus, animasi yang viral banget di YouTube dengan ratusan juta penonton. Gila, animasi ini bercerita tentang Pomni yang terjebak di dunia digital bertema sirkus. Dia lupa ingatan dan berusaha keluar dari dunia tersebut yang perlahan mengganggu kesehatan mentalnya. Konsep edit yang terpikirkan olehku adalah Pomni kehilangan akal sehatnya dan berubah menjadi karakter yang mengalami gangguan mental, yang kemudian melenyapkan teman-temannya tanpa merasa bersalah hanya untuk mencari kesenangan. Stop it. Get some help. Aku mulai kengerian ini dengan sebungkus plastik hitam. Jangan tanya isinya apa, karena begitu kalian tahu, kalian gak akan bisa tidur 3 hari 3 malam. Intinya, ini bukan paket COD yang belum dibayar si Pomni. Ini paket yang tahu-tahu aja. Setelah menambahkan efek bayangan di sekitar bungkusan misterius ini, aku tambah jumlahnya jadi 5. FYI, teman-teman Pomni, kalau tanpa Kane dan Bubble jumlahnya juga ada 5. Kenapa jumlahnya sama? Aku nggak bisa ngasih tahu. Clue yang ada hanya bagian tubuh karakter yang tergeletak. Ada wajah Gangle yang trauma, mata kancing Ragatha yang copot, bola mata Kinger, kaki Jax yang entah bagaimana bisa copot, dan tangan capit punya Zubel.
Sus banget gak sih? Setelah menyebarkan kengerian ini, aku menambahkan efek saus tomat di beberapa titik biar hasilnya lebih mencekam. Aku juga menambahkan efek saus yang sama, bahkan dengan merek yang sama, untuk bagian tangan Kane yang lagi megang kubus kotak warna hitam putih. Dengan berat hati, aku harus membuat Pomni kelihatan bahagia di atas penderitaan ini dengan cara membuat matanya jadi hitam mengerikan dan membuat mulutnya tersenyum lebar. Ini creepy banget. Aku udah mulai takut, tapi kengerian ini masih belum selesai karena aku harus menambahkan saus di sekujur badannya. Tunggu, kalian lihat sesuatu nggak? Aku menambahkan satu benda yang sangat berbahaya ke tangan Pomni. Tapi maaf, ini harus disensor biar YouTube nggak marah dan aku nggak kena dolar kuning. Cluenya adalah salah satu benda yang ada di dapur dan sering dipakai masak. Biar hasilnya makin mengerikan, aku membuat judul animasi ini kelihatan berkarat dan menambahkan visual jaring laba-laba, memberi kesan kalau dunia sirkus ini udah lama ditinggalkan atau udah nggak keurus lagi. Langkah terakhir, aku menyempurnakan warna dan pencahayaannya di kamera RAW filter. Ini dia hasilnya. Tulisan final performance di sini jadi subjudul yang artinya pertunjukan terakhir. Aku juga membuat versi hitam putih yang menurutku lebih mengerikan. Gimana menurut kalian? Poster terakhir yang akan aku edit adalah Monster University. Ini adalah prequel dari film Monster Inc. yang mana ceritanya mundur ke masa lalu pas Mike dan Sully masih kuliah. Konsep edit yang aku pikirkan adalah membuat Sully jadi jahat, yang jahatnya melebihi oknum pemerintah negara. Untuk mengawali kengerian yang dibalut jokes pinggir jurang ini, aku menggambar ulang bagian bulu Sully yang hilang biar kelihatan lebih natural. Setelah itu, aku minta bantuan Abah Takamura untuk mencopot bagian tangan dan kaki Mike. Jangan macam-macam sama Abah yang satu ini, karena sekali tebas, nyawa terlepas. Setelah menutup mata Mike, aku menggunakan tubuh Mike yang lain untuk mengambil bagian mulutnya. Setelah melewati serangkaian operasi yang lebih baik tidak ditayangkan ini, aku menempelkan mulut Mike yang baru ke tubuh lamanya. Dengan ini, karakter Mike udah pindah alam, bergabung dengan Anna dan Elsa di konten edit sebelumnya. Biar kesan mengerikannya lebih berasa, aku menambahkan saus tomat di sekitar tubuh Mike, bagian kaki dan juga tangannya. Kemudian aku membuat wajah Sully terlihat bengong dengan tatapan kosong. Di tangannya aku menambahkan alat berbahaya yang menjadi bukti bahwa dialah penyebab Mike menderita dalam poster ini. Dengan bukti lain berupa noda saus di tubuhnya, Sully gak bisa mengelak lagi. Dan dia akan segera ditangkap polisi cepat atau lambat. Berikut hasil akhir setelah aku menambahkan judul dan menyempurnakan warnanya di kamera RAW filter. Judul alternatif poster ini adalah Monster University Screams from the Dorm, yang berarti jeritan dari asrama. Aku gak bisa bayangin setakut apa Mike saat semua ini terjadi dan gak ada satupun orang yang membantunya. Dari ketiga poster film ini, mana yang menurut kalian paling menakutkan? Komen di bawah. Segitu aja untuk konten kali ini, makasih buat yang udah nonton. Dan sampai jumpa lagi di konten edit berikutnya. Goodbye, dah.